Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Rosidanda dengan NIM 220204 dari kelas RA8 dari Prodi Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak Abdul Wahid Al-Farisi, SEMM CPM. Nah, saya di sini akan sedikit meresum materi yang pertama yaitu kompensasi, materi yang kedua yaitu proteksi sumber daya manusia, materi yang ketiga membangun komunikasi dan disiplin kerja, materi yang keempat yaitu membangun kerjasama tim, materi yang kelima kinerja dan penilaian prestasi, materi yang keenam audit sumber daya manusia. Nah, langsung saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu kompensasi. Tujuan pemberian kompensasi yaitu motivasi, rekrutmen, retainer. Motivasi meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan dengan memberikan imbalan yang sesuai dengan kinerja mereka. Rekrutmen menarik kandidat terbaik untuk mengisi posisi yang tersedia dalam perusahaan dengan menawarkan kompensasi yang kompetitif. Retainer mempertahankan karyawan terbaik dan berbakat dengan memberikan kompensasi yang menarik dan kompetitif. Selanjutnya jenis-jenis kompensasi yaitu ada kompensasi langsung. Kompensasi langsung berupa gaji, bonus, dan insentif. Kompensasi yang diberikan secara langsung kepada karyawan berdasarkan kinerja atau hasil kerja mereka. Yang kedua, kompensasi tidak langsung seperti asuransi kesehatan, program pensiun, dan tunjangan lainnya. Kompensasi ini yang diberikan secara tidak langsung kepada karyawan sebagai bentuk keuntungan tambahan. Selanjutnya, kompensasi langsung versus kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung dapat diukur secara kualitatif dan dikaitkan langsung dengan kinerja karyawan, sedangkan kompensasi tidak langsung dapat berupa keuntungan tambahan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama yaitu ada kinerja, yang kedua ada jabatan, yang ketiga ada lokasi, yang keempat pendidikan. Perhitungan kompensasi berdasarkan jabatan. Yang pertama adalah gaji pokok. Kompensasi dasar yang diterima karyawan berdasarkan jabatan mereka. Yang kedua ada bonus. Kompensasi tambahan diberikan atas pencapaian target atau kinerja yang melebihi ekspektasi. Yang ketiga, tunjangan kompensasi tambahan yang diberikan kepada karyawan untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan hidup seperti tunjangan kesehatan dan perumahan. Selanjutnya, kompensasi kompetitif versus kompensasi sesuai kemampuan. Kompensasi kompetitif dapat menarik dan mempertahankan karyawan yang berbakat, namun dapat meningkatkan biaya operasional. Yang kedua, kompensasi sesuai kemampuan. Memastikan setiap karyawan menerima kompensasi yang adil dan sesuai dengan kontribusinya. Yang ketiga, penilaian yang seimbang. Menemukan titik seimbangan antara daya tarik dan daya saing dengan efisiensi dan keadilan. Materi yang kedua yaitu proteksi SDM, menjaga aset penting perusahaan. Mengenal sumber daya manusia atau fondasi proteksi. Siapa itu SDM? SDM adalah aset penting perusahaan yang terdiri dari karyawan, pekerja, dan tenaga kerja. Mereka memiliki peran penting dalam keberhasilan organisasi. Kenapa sih penting SDM? SDM penting. Menjaga SDM berarti melindungi talenta, keahlian, dan kontribusi yang berharga. Ini penting untuk produktivitas dan pertumbuhan perusahaan. Perlindungan hukum jaringan pengaman SDM. Dalam SDM ada undang-undangnya. Undang-undang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban pekerja pengusaha. Tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan kerja yang adil dan harmonis. Selanjutnya, peraturan perlindungan data pribadi. Peraturan ini melindungi data pribadi pekerja. Perusahaan harus menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi pribadi karyawan. Asuransi ketenagakerjaan. Asuransi ini memberikan perlindungan finansial bagi pekerja dalam hal kecelakaan kerja, sakit, dan kematian.
Hak dan kewajiban. Keseimbangan yang harmonis. Hak pekerja memiliki hak untuk mendapatkan upah yang layak, jaminan sosial, dan lingkungan kerja yang aman. Kewajiban pekerja memiliki kewajiban untuk bekerja dengan jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Mereka harus menaati peraturan perusahaan. Kewajiban perusahaan. Pengusaha memiliki kewajiban untuk memberikan upah yang layak, jaminan sosial, dan lingkungan kerja yang sehat. Isu sensitif untuk membangun kesadaran. Yang pertama yaitu diskriminatif, yang kedua pelecehan, yang ketiga kesehatan mental. Diskriminatif. Perusahaan harus mencegah dan mengatasi diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, dan lainnya. Pelecehan. Perusahaan harus memberikan perlindungan bagi pekerja dari pelecehan fisik, seksual, dan verbal. Kesehatan mental. Perusahaan perlu menyadari pentingnya kesehatan mental karyawan. Mereka harus menyediakan program dukungan untuk kesejahteraan mental. Strategi pencegahan atau mencegah sebelumnya terjadi. Yang pertama yaitu ada pelatihan, memberikan pelatihan tentang etik anti diskriminatif dan tata cara penanganan masalah. Kebijakan, menerapkan kebijakan yang jelas tentang proteksi SDM. Yang ketiga, sistem pelaporan, membangun sistem pelaporan yang mudah dan aman untuk karyawan. Langkah-langkah penanganan, respon yang tepat. Yang pertama yaitu identifikasi masalah dan dengan cepat dan akurat. 2. Investigasi, lakukan investigasi yang fair dan menyeluruh. Yang ketiga, tindakan disiplin, ambil tindak disiplin yang sesuai dengan peraturan perusahaan. Yang keempat, rekonsiliasi, usahakan untuk mencapai rekonsiliasi antara pihak yang berkonflik. Kesimpulan dari proteksi SDM yaitu proteksi SDM adalah tanggung jawab bersama. Dengan membangun budaya organisasi yang sehat dan menerapkan strategi pencegahan, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif bagi semua. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu membangun komunikasi dan disiplin kerja. Pentingnya komunikasi yang efektif di tempat kerja. Meningkatkan efisiensi. Yang kedua, mencegah kesalahpahaman. Yang ketiga, membangun hubungan kuat. Teknik-teknik membangun komunikasi yang baik dan dengan rekan kerja. Yang pertama, berkomunikasi dengan jelas. Gunakan bahasa yang mudah dipahami dari jargon atau istilah teknis. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Perhatikan dengan seksama apa yang disampaikan oleh rekan kerja dan jangan menginterupsi. Yang ketiga, memberikan umpan balik. Memberikan feedback yang konstruktif dan bermanfaat bagi rekan kerja. Yang keempat, menjadi terbuka dan jujur. Berkomunikasi dengan jujur dan terbuka untuk menerima kritik dan saran. Selanjutnya, mengatasi kendala dan dalam komunikasi. Yang pertama yaitu miskomunikasi. Ulangi informasi penting, gunakan bahasa yang jelas, dan pastikan semua orang memahami pesan yang sama. Yang kedua yaitu konflik. Selesaikan konflik dengan cara yang profesional, bersikap empati, dan cari solusi bersama. Yang ketiga, kurangnya feedback. Dorong budaya memberikan feedback yang konstruktif, baik positif maupun negatif, untuk meningkatkan komunikasi. Manfaat disiplin kerja bagi produktivitas dan pencapaian tujuan. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi, yang kedua meningkatkan kualitas kerja, yang ketiga meningkatkan kerjasama. Strategi membangun budaya disiplin di lingkungan kerja. Yang pertama, keteladanan. Yang kedua, komunikasi terbuka. Yang ketiga, sistem reward dan punishment. Yang keempat, pemberdayaan. Mengembangkan motivasi diri untuk berdisiplin. Tujuan yang pertama yaitu tujuan yang jelas. Tetapkan tujuan yang ingin dicapai. Buat rencana untuk mewujudkannya. Yang kedua, peningkatan diri. Berusaha untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan diri. Yang ketiga, percaya diri. Percaya pada kemampuan diri sendiri dan potensi untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah mempertahankan komunikasi dan disiplin kerja yang baik. Yang pertama yaitu evaluasi berkala. Yang kedua, komunikasi terbuka. Yang ketiga, pelatihan.
Materi selanjutnya yaitu membangun kerjasama tim. Kerjasama tim merupakan kunci sukses dalam berbagai bidang dari dunia bisnis hingga kehidupan sehari-hari. Membangun tim yang solid, efektif, dan harmonis membutuhkan pemahaman dan strategi yang tepat. Pentingnya kerja tim. Efisiensi. Kerja tim memungkinkan pembagian tugas dan tanggung jawab secara merata sehingga pekerja terselesaikan lebih cepat dan efisien. Kreativitas, bertukar ide dan perspektif dari berbagai anggota tim dapat memicu ide-ide kreatif dan solusi inovatif. Motivasi, dukungan dan kolaborasi antar anggota tim dapat meningkatkan motivasi, semangat, dan dedikasi dalam mencapai tujuan bersama. Membangun kepercayaan dalam tim. Transparansi, jujur dan keterbuka ke dalam komunikasi berbagai informasi secara adil dan transparan. Empati, mencoba memahami perspektif orang lain, mendengarkan dengan sesama dan menunjukkan rasa peduli. Konsistensi, tetap konsisten dalam perilaku dan perkataan, menunjukkan integritas dan dapat diandalkan. Dukungan, memberikan dukungan dan bantuan kepada anggota tim dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Komunikasi yang efektif, menyampaikan pesan secara jelas dan ringkas, menghindari ambiguitas. Yang kedua, menghindari asumsi pemahaman yang memastikan sama tentang fermensal. Mendengarkan dengan seksama, memperhatikan bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Yang keempat, memberikan umpan balik yang konstruktif dalam positif, mendorong perbaikan. Mengatasi konflik dalam tim. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, konflik dengan jelas dan objektif. Yang kedua, berkomunikasi dengan tenang dan terbuka, hindari serangan pribadi. Yang ketiga, cari solusi yang saling menguntungkan, fokus pada tujuan bersama. Yang keempat, bersikap positif dan optimis, membangun kembali kepercayaan tim. Peran pemimpin dalam tim yaitu memotivasi. Yang kedua itu delegasi. Yang ketiga dukungan, memberi dukungan. Pengambilan keputusan bersama, diskusi, memfasilitasi diskusi terbuka dan kolaboratif. Yang kedua, analisis, menilai berbagai opsi dan risiko secara objektif. Yang ketiga, konsensus, mencari kesepakatan bersama, mempertimbangkan semua perspektif. Yang keempat, implementasi, menerapkan keputusan dengan jelas dan efektif. Mengembangkan kreativitas tim. Brainstorming, membuat sesi brainstorming untuk menghasilkan ide-ide baru dan inovatif. Yang kedua, eksperimen, mendorong anggota tim untuk bereksperimen dengan ide-ide baru dan solusi yang tidak kontroversial. Yang ketiga, apresiasi, memberikan penghargaan dan apresiasi atas ide-ide kreatif dan inovatif. Mempertahankan semangat tim. Membangun dan mempertahankan semangat tim membutuhkan upaya dan dedikasi yang konsisten. Menciptakan lingkungan kerja yang positif, memotivasi anggota tim, dan memberikan penghargaan atas prestasi adalah kunci utama. Materi selanjutnya yaitu kinerja dan penilaian prestasi. Definisi kinerja dan penilaian prestasi. Kinerja, hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Penilaian prestasi, proses sistematis untuk mengukur, mengevaluasi, dan memberikan umpan balik kepada karyawan mengenai kinerja mereka. Tujuan penilaian kinerja. Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja, yang kedua menilai potensi, yang ketiga meningkatkan motivasi, yang keempat membangun komunikasi. Manfaat penilaian kerja. Peningkatan produktivitas, karyawan yang dihargai dan dihargai akan lebih produktif.
Yang kedua, motivasi karyawan. Umpan balik yang adil dan konstruktif meningkatkan motivasi dan retensi karyawan. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang lebih baik. Data kinerja membantu dalam mengambil keputusan terkait promosi, pelatihan, dan keputusan hubungan kerja. Peningkatan komunikasi. Penilaian kerja mendorong dialog terbuka dan jujur antara manajer dan karyawan. Feedback dan pengembangan karyawan. Feedback yang konstruktif. Berikan umpan balik yang spesifik, objektif, dan bermanfaat. Identifikasi area pengembangan. Bekerja sama dengan karyawan untuk melakukan area yang perlu ditingkatkan. Rencana pengembangan. Buat rencana pengembangan untuk membantu karyawan mencapai potensi mereka. Evaluasi dan monitoring. Evaluasi kemajuan dan berikan dukungan yang berkelanjutan. Tantangan dalam penilaian kerja. Yang pertama yaitu subjektivitas, yang kedua kurangnya waktu, yang ketiga kurangnya pelatihan, yang keempat kerangka komitmen. Peran manajer dalam penilaian kerja yaitu yang pertama komunikasi yang jelas, yang kedua umpan balik berkala, yang ketiga pengembangan karyawan, yang keempat penilaian yang adil. Kesimpulan dan rekomendasi. Penilaian kinerja yang efektif adalah alat penting untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kinerja karyawan. Manajer harus memainkan peran penting dalam proses penilaian kinerja dengan memastikan bahwa prosesnya adil, objektif, dan berfokus pada pengembangan. Audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia SDM adalah proses sistematis untuk menilai dan mengevaluasi efektivitas fungsi SDM dalam organisasi. Audit SDM membantu organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Selanjutnya, tujuan dan manfaat audit SDM. Tujuan audit SDM mengevaluasi efektivitas fungsi SDM dalam organisasi, menilai kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan, mengenali peluang dan tantangan dalam manajemen SDM. Selanjutnya, manfaat audit SDM meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, memperkuat compliance dan tata kelola perusahaan, memperbaiki kualitas dan retensi karyawan, memperkuat budaya organisasi. Ruang lingkup audit SDM yaitu kebijakan SDM, proses SDM, kompensasi dan benefit, kesehatan dan keselamatan kerja. Tahapan pelaksanaan audit SDM yaitu perencanaan audit, pengumpulan data, analisis data, penyusunan rekomendasi, implementasi rekomendasi, pemantauan dan evaluasi. Analisis dan identifikasi permasalahan. Analisis data, menganalisis data yang terkumpul untuk mengidentifikasi tren dan pola. Yang kedua, identifikasi permasalahan, mengenali area-area yang perlu diperbaiki dan peningkatan. Yang ketiga, penyebab permasalahan, menentukan faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan. Selanjutnya, penyusunan rekomendasi. Yang pertama, rekomendasi strategis. Rekomendasi yang jangka panjang untuk meningkatkan efektivitas fungsi SDM. 2. Rekomendasi taktis. Rekomendasi untuk memperbaiki proses dan prosedur SDM. Yang ketiga, rekomendasi operasional. Rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan SDM. Selanjutnya, implementasi rekomendasi. Yang pertama, perencanaan implementasi, menentukan langkah-langkah dan sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan, melatih karyawan dan manajer tentang perubahan dan prosedur baru. Yang ketiga, pemantauan dan evaluasi, memantau proses implementasi dan mengevaluasi efektivitas. Pemantauan dan evaluasi. Yang pertama, efektivitas, menilai sejauh mana rekomendasi audit berhasil diterapkan.
Yang kedua, dampak. Menganalisis dampak positif dan negatif dari perubahan yang dilakukan. Yang ketiga, keberlanjutan. Mengevaluasi kemampuan organisasi untuk mempertahankan perubahan. Kesimpulan dan rencana tidak lanjut. Kesimpulan audit merangkum temuan dan rekomendasi yang dihasilkan rencana tidak lanjut, menentukan langkah-langkah yang akan diambil untuk memperbaiki fungsi SDM, memastikan keberlanjutan perubahan. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Jafar Rosidanda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.